Ya, setelah serangan yang dilakukan oleh Iran ke Tel Aviv, Israel, bagaimana kemudian situasi terkini di Iran, pemirsa? Kita akan langsung menyapa Mas Said Idrus Al-Hamid yang merupakan WNI yang berada di Iran. Mas Said, ini pasca serangan Iran yang ditujukan ke Israel, seperti apa situasi di Iran saat ini, Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama, Iran telah melakukan serangan balasan dengan meluncurkan rudal-rudal hipersoniknya kemarin malam jam 8.30 waktu Iran. Dari ketika Iran melakukan serangan balasan tersebut, masyarakat juga baru mengetahui serangan tersebut ketika rudal-rudal itu telah diluncurkan. Masyarakat pada saat itu langsung tumpah ruah ke jalanan, melakukan konvoi-konvoi dan bersukaria serta istilahnya mentalbiahkan takbir serta berdoa berjamaah dan membagikan kue serta teh di jalan-jalan. Keesokan harinya, saya sebagai warga Indonesia yang berada di kota Iran, kita berpikir bahwa kemungkinan besar sekolah-sekolah akan libur. Tapi nyatanya setelah jam 6, saya tunggu sampai jam 6 pagi, tidak ada himbauan apapun dari sekolah maupun dari pemerintah lewat televisi-televisi. Sehingga saya pun masih mengantarkan anak-anak saya ke sekolah dan juga menjemput. Keadaan luar biasa normal, bahkan saya katakan sangat normal ya untuk sekelas satu negara yang baru melakukan serangan ke markas besar Zionis Israel yang tentunya didukung oleh Amerika Serikat. Masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetap pergi ke sekolah, tetap pergi ke kantor, toko-toko pun buka. Aktivitas terjadi begitu saja tanpa adanya kekhawatiran sama sekali. Pemerintah pun tidak memberikan imbauan atau tidak memberikan siaga 1, 2, atau 3 di televisi atau di media-media setempat. Saat ini bahkan tidak ada mungkin persiapan ataupun pengamanan khusus yang dilakukan, mengingat ada kemungkinan siapa tahu ada serangan balik langsung dari Israel. Ataukah sudah ada informasi terkait hal itu? Terkait tentang serangan balasan, tentu itu kita hanya menerka-menerka ya, apakah serangan itu akan dilancarkan oleh Israel atau Amerika ke Iran ataukah tidak. Tapi sejauh ini tidak ada imbauan apapun dari pemerintah Iran, bahkan tidak ada keamanan khusus dan juga tidak ada penjagaan khusus ya. Seperti apa yang saya lihat di jalanan ini sama sekali nggak ada polisi-polisi, juga nggak ada tentara-tentara yang lalu lalang. Keadaan normal aja, bahkan masyarakat Iran pun merasakan hal ini adalah hal yang biasa. Dan mereka juga sudah istilahnya apa ya, mau dikatakan siap, ya mereka memang siap karena mereka mengetahui secara gamblang bahwa pertikaian antara Iran, vs Israel dan juga Amerika satu saat cepat atau lambat pasti akan terjadi. Dan terjadinya hari ini, sehingga apapun yang akan terjadi setelah itu, adanya serangan balasan atau tidak, masyarakat tentunya pemerintah Iran akan siap menghadapinya. Oke, bagaimana kemudian dengan pemberitaan di media Iran sejauh ini, Mas? Apalagi pasca serangan yang terjadi? Ya, media memberitakan tentang hal-hal yang terjadi, yang semalam terjadi, seperti jumlah rudal yang dilancarkan. Media melaporkan ada sekitar 250 rudal yang dilancarkan oleh Iran. Rudal tersebut adalah rudal hipersonik yang bernama Fatah, dan juga ada 2 atau 3 rudal yang digunakan oleh Iran. Yang pertama rudal Fatah hipersonik, yang kedua rudal Khaibar Shekan. Khaibar itu adalah salah satu nama benteng umat Yahudi yang pernah ditumbangkan oleh Sayyidina Ali. Shekan itu artinya penghancuran. Berarti rudal Khaibar Shekan adalah rudal yang menghancurkan benteng Khaibar. Itu yang dikabarkan. Dan juga untuk saat ini kerusakan atau istilahnya jumlah korban itu belum disiarkan oleh media maupun media Israel ataupun media Iran. Tapi apapun itu memang buat Iran tidak adanya korban itu malah mungkin jauh lebih baik, karena tujuan Iran bukan untuk membunuh rakyat sipil, tapi tujuan Iran adalah menghancurkan infrastruktur dan juga markas militer serta markas intelijensi Israel yang digunakan untuk penteroran, yang digunakan untuk melakukan genosida di Gaza, tepi barat, Lebanon, dan juga melakukan intelijensi untuk menteror
seperti Ismail Haniyah di Teheran. Baik, terima kasih Mas Said Idrus yang sudah menginformasikan bagaimana situasi terkini di Iran. Terima kasih Mas, jaga selalu keselamatan. Selamat malam. Ya. Baik, saya akan langsung ke Mas Faisal Assegaf. Jika tadi kita sudah melihat ya bagaimana laporan dari Mas Said Idrus, sejauh ini di Iran tidak ada persiapan apa-apa, masih normal-normal saja, aktivitasnya tidak ada penjagaan yang ketat. Tapi mengingat serangan ini sudah dilakukan ke Israel dan kita melihat pasti akan ada eskalasi yang terjadi. Bagaimana melihatnya? Ya, kalau saya memaknai serangan Iran ke Israel kemarin malam itu, pertama adalah ini adalah bentuk pembelaan diri karena kita tahu sudah ada kejadian Ismail Haniyah tewas. Kemudian juga bahkan narasi ketika saya di sana menghadiri pemakaman Presiden Ibrahim Raisi, sebagian masyarakat Iran percaya bahwa di helikopter dia jatuh itu karena sabotase dari Israel. Kemudian juga karena jenderalnya tewas bersama Hasan Nasrallah, yaitu komandan pasukan Quds Garda Revolusi Islam Iran untuk wilayah selatan Lebanon dengan Suriah. Itu namanya Brigadir Jenderal Abbas Nilforushan. Jadi memang itu pembelaan diri. Yang kedua, makna kedua dari serangan Iran ini ya artinya Iran serius. Kan ketika serangan 13 April membalas serangan Israel terhadap gedung konsulat yang menewaskan Jenderal Hasan Mahdawi, Iran bilang bahwa aturan main dalam konflik terhadap Israel itu berubah. Jadi siapapun warga atau kepentingan Iran itu yang menjadi target serangan Israel, dan kita tahu Hamas dengan Hizbullah, Hasan Nasrallah pemimpin Hizbullah dan Ismail Haniyah pemimpin Hamas adalah kepentingan Iran dalam menghadapi Israel. Artinya mereka menjadi proksinya Iran dalam menghadapi Israel. Hamas di Gaza, sedangkan Hizbullah di selatan Lebanon yang berbatasan, sama-sama berbatasan dengan Israel. Nah, dengan serangan ini artinya Iran itu mau menegaskan kembali bahwa kami serius akan membalas setiap serangan yang menyasar warga maupun kepentingan Iran. Yang ketiga, makna serangan Iran terhadap Israel adalah Iran itu menggantikan posisi Dewan Keamanan yang impoten terhadap Israel. Kita tahu Mahkamah Internasional ICJ menyatakan bahwa agresi militer Israel ke Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu, ini udah mau setahun, itu adalah sebuah genosida. Bahkan ICC, Mahkamah Pidana Internasional, berencana mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Jadi serangan Iran ini menandakan bahwa Iran menggantikan posisi Dewan Keamanan yang tidak bisa memberikan sanksi terhadap Israel yang sudah melanggar wilayah kedaulatan. Dan juga adalah serangan Iran ke Israel ini memang yang diharapkan oleh warga Palestina di Gaza maupun di tepi barat. Karena kita tahu Liga Arab maupun organisasi konferensi Islam hanya melakukan retorika saja untuk membela Palestina, tapi tidak hanya Iran yang berani menghukum Israel secara militer karena Israel pun melakukan agresi militer, kejahatan militer terhadap negara lain. Oke, saya sekarang ke Prof. Hik. Kita kan melihat sudah ada pernyataan langsung dari Presiden Iran bahwa serangan Iran ini terhadap Israel dilakukan sebagai serangan defensif untuk membela diri karena agresi militer yang selama ini sudah begitu membabi buta. Tapi bagaimana kemudian melihat eskalasi selanjutnya, apalagi Israel ini sudah diinformasikan akan melakukan serangan balasan, Prof. Hik? Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran ini sebenarnya merupakan pesan kepada Israel agar menghentikan serangan baik itu ke Gaza maupun ke Lebanon di pemukiman Hezbollah. Jadi ini pesan yang disampaikan. Lebih besar dari yang sebelumnya, iya. Tetapi Iran tahu bahwa serangan yang kali ini pasti akan ditangkal oleh pihak Israel, bahkan juga oleh Amerika Serikat. Dan kenyataannya memang demikian. Tetapi memang ini tidak ditujukan untuk perang yang all out, katakanlah begitu ya. Tapi sekali lagi, pesan yang ingin disampaikan oleh Iran kepada Israel dan tentu pendukungnya Amerika Serikat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi dari Israel. Apakah Israel akan membalas? Dan membalasnya seperti apa? Karena itu yang nantinya akan diperhitungkan oleh Iran. Kalau misalnya membalas dan membalasnya sangat luar biasa, Iran tentu tidak akan berdiam diri. Dia akan melakukan serangan yang lebih hebat lagi. Nah, di situ Amerika Serikat akan turun dan dia akan berada di belakang Israel. Tadi Presiden Joe Biden juga sudah menyampaikan bahwa jangan ragukan kami untuk terus berada di belakang Israel. Tetapi Perdana Menteri Rusia beberapa waktu yang lalu sudah datang ke Iran, ya, seolah-olah memberikan pesan. Kalau Amerika Serikat akan masuk ke perang ini, maka
Rusia pun tidak akan ketinggalan untuk masuk ke dalam perang ini. Sehingga apa? Perang ini menjadi tereskalasi, menjadi besar, dan perang yang tadinya antara Israel dengan proksi-proksi kelompok-kelompok yang memang di belakangnya adalah Iran, sekarang menjadi perang terbuka antara Israel dengan Iran, bahkan juga menyeret negara-negara lain, Amerika Serikat, kemudian juga Rusia. Bukannya tidak mungkin Irak juga akan masuk dalam berada di belakang Iran. Dan ini tentu kekhawatiran kita adalah ini akan diikuti oleh beberapa negara dan meluas, sehingga seperti yang disinyalir oleh Menhan kita, Pak Prabowo, Presiden terpilih, bahwa kita diambang Perang Dunia Ketiga. Nah, ini yang kita tentu harus lakukan berbagai upaya agar tidak terjadi Perang Dunia Ketiga ini. Oke, jika tadi Prof. Hik mengatakan bahwa serangan ini dikhawatirkan juga akan melibatkan sejumlah negara juga, bahkan bisa dikhawatirkan memicu Perang Dunia Ketiga. Jadi seperti apa sebenarnya harus dilakukan? Apalagi kita sudah melihat ada pernyataan dari Dewan Keamanan PBB yang menggelar rapat darurat untuk membahas pasca serangan Iran ke Israel ini. Ya, pertama terus terang kalau PBB menurut saya tidak akan efektif. Kenapa? Dewan Keamanan PBB kalau mengambil sikap itu sulit karena apa? Amerika Serikat pasti akan memveto apapun keputusan yang dibuat apabila tidak berpihak kepada Israel. Dia akan veto. Ya, belum lagi nanti mungkin juga Inggris ada di situ, mungkin juga Prancis, tapi Amerika Serikat sudah dapat dipastikan akan memveto ini. Lalu yang kedua, kalau kita pergi ke Majelis Umum PBB, Majelis Umum PBB memang mayoritas dikuasai oleh negara-negara yang tidak setuju dengan tindakan Israel. Tapi gigi dari Majelis Umum PBB tidak ada. Demikian juga kalau misalnya pergi ke Mahkamah Internasional. Afrika Selatan sudah memasukkan gugatan kepada Israel terkait dengan dugaan bahwa Israel melakukan genosida berdasarkan konvensi genosida. Tetapi sampai hari ini masih belum menghasilkan apapun. Nah, oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan yang paling efektif adalah kuncinya di Amerika Serikat. Apabila Amerika Serikat tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu, maka saya yakin Netanyahu tidak akan melakukan serangan-serangan yang bisa membahayakan dunia. Ya. Tetapi kalau Amerika Serikat selalu berada di belakang Netanyahu, maka menurut saya ya bukannya tidak mungkin Perang Dunia itu akan meletus. Oleh karena itu upaya yang terbaik menurut saya pertama harus ada komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat, meyakinkan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa mereka tidak harus terus mendukung Netanyahu. Nah, yang kedua mungkin juga bisa disampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat ada upaya untuk menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Ya, karena kita tahu lah kalau Amerika Serikat kalau urusan kayak begini jago dia, sudah di mana-mana mereka lakukan. Ya, nah kalau misalnya ini terjadi maka kepemimpinan di Israel itu akan berganti dengan harapan ganti pemimpin akan ganti kebijakan. Nah ini yang seharusnya dilakukan. Sementara tentu harus ada lobby ke Iran bahwa sambil menunggu proses ini, Iran tidak melakukan serangan-serangan lagi, termasuk juga menghimbau pada Iran agar proksinya juga tidak melakukan serangan lagi. Oke, nanti usai jeda saya akan tanyakan pertanyaan yang sama juga kepada Mas Faisal, di mana tensi dunia ini saat ini sudah semakin tegang, bahkan kata Prof. Hik sudah diambang Perang Dunia Ketiga. Sesaat lagi Mas Faisal, kami kembali usai jeda pemirsa. Ya, langsung saja saya akan tanyakan kepada Mas Faisal, sebenarnya seberapa serius Mas melihat dampak dari serangan ini? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya dari Iran sendiri sepertinya masih biasa-biasa saja. Kalau laporan dari Mas Said tadi tidak ada pertahanan berlebihan, tapi kalau kita lihat memang Prof. Hik mengatakan dari Amerika Serikat sendiri bahkan sudah ada pernyataan langsung bahwa Iran akan mendapatkan konsekuensinya. Bahkan tadi Prof. Hik juga mengatakan ada kemungkinan tensi semakin memanas, Perang Dunia Ketiga juga sudah di depan mata. Ya, serangan Iran ini serangan yang serius karena targetnya itu kan target militer yang sensitif. Itu ada 3 pangkalan yang diserang oleh Iran itu sendiri. Pertama adalah pangkalan Nevatim. Itu pangkalan Nevatim itu tempat pasokan persenjataan atau bom dari Amerika Serikat yang masuk ke Israel. Kemudian ada pangkalan, itu letaknya pangkalan Nevatim itu letaknya di Beersheba, selatan Israel. Kemudian ada pangkalan Tel Nov.
Tel Nav itu 20 km dari ibu kota Tel Aviv Israel. Itu dari pangkalan Tel Nav itulah Israel menerbangkan, saya lupa, 6 atau 7 pesawat tempur F-15I untuk menghabisi Nasrallah di Beirut. Nah, kemudian ada pangkalan namanya lagi Hatsarim. Hatsarim itu di Gurun Negev. Selain itu juga serangan Iran itu menyasar Mossad, markas Mossad itu di Tel Aviv, di Glilot, tapi tidak sampai kena. Jadi memang serangan ini serangan yang serius. Dan Netanyahu sudah menyatakan bahwa dia akan menyerang balik. Dan isyarat yang muncul di media Israel itu saya baca di Yediot Ahronot, itu yang akan diserang balik oleh Israel, oleh Netanyahu itu adalah fasilitas nuklir ataupun minyak Iran. Karena Iran kan salah satu ekspor minyak juga di dunia. Terus juga nuklirnya juga kan kuat. Tapi Israel juga sudah punya pengalaman melakukan sabotase di fasilitas nuklir Natanz di kota Isfahan. Oke, bagaimana kemudian melihat kalau tadi Prof. mengatakan ini upaya yang dilakukan untuk menakar supaya tensi tidak semakin memanas. Salah satunya kalau melalui Dewan Keamanan PBB seperti tidak terlalu memberikan banyak pengaruh. Tapi bagaimana sebenarnya untuk menakarnya supaya tidak semakin berkepanjangan dan tidak semakin panas ini? Saya setuju dengan dua opsi disampaikan oleh Profesor Hikmahanto, yaitu meyakinkan Amerika untuk menekan Netanyahu supaya tidak lagi meningkatkan eskalasi dan mencoba untuk mendongkel Netanyahu dari kekuasaan. Tapi saya ada usulan yang ketiga, yaitu melakukan tekanan diplomatik. Dalam arti begini, negara-negara muslim itu ada 13 yang sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Itu ada antara lain ada Turki, kemudian ada Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, ada Azerbaijan. Sebagai contoh begini, Azerbaijan itu mengekspor minyak ke Israel itu memenuhi kebutuhan minyak Israel 40%. Jadi 40% kebutuhan minyak Israel itu dipasok dari Azerbaijan. Tapi Azerbaijan juga membeli 60% dari kebutuhan peralatan militer persenjataannya. Jadi saya pikir kalau misalkan negara-negara Arab dan Muslim yang sudah memiliki hubungan diplomatik memutus hubungan diplomatik, itu tentu bakal menjadi kejutan besar bagi Israel. Karena kita tahu Netanyahu itu kan punya ambisi bagaimana merengkuh sebanyak-banyaknya negara Arab dan Muslim untuk membuka hubungan resmi dengan Israel. Dan itu adalah kemenangan diplomasi bagi Israel itu sendiri. Makanya itu langkah yang harus dilakukan adalah sebaliknya. Karena selama ini kan pemimpin negara Arab dan Muslim itu kan cuma hanya beretorika tentang Palestina. Kita tahu Erdogan sejak awal perang Gaza selalu beretorika bahwa ini Nazi, terus Hitler terhadap Israel. Tapi mereka tidak pernah Erdogan tidak pernah mengambil keputusan yang substansial untuk memutuskan hubungan diplomatik Turki dengan Israel. Menurut saya itu yang harus dilakukan negara-negara Muslim. Oke, Prof. Bagaimana kemudian melihat peran dari negara-negara Muslim apalagi yang memiliki hubungan diplomatik ini? Mungkinkah juga bisa memberikan peran yang cukup signifikan? Ya, sebenarnya kalau misalnya negara-negara Muslim ini bersatu, terutama di bawah OKI, saya rasa bisa memberikan tekanan yang signifikan. Tadi Pak Faisal sudah menyampaikan bagaimana negara-negara Muslim yang punya hubungan diplomatik dengan Israel bahkan mengancam bahwa hubungan diplomatik itu akan mereka putuskan kalau Israel tidak segera menghentikan serangan-serangan baik ke Gaza maupun ke Lebanon. Nah, permasalahannya adalah di antara negara-negara Islam ini mereka tidak bersatu karena perbedaan antara Syiah dan bukan, begitu ya. Karena Arab Saudi tentu tidak mau mendukung apa yang dilakukan oleh Iran misalnya. Kita tahu kalau di Yemen Houthi itu didukung oleh Iran, ada kelompok lainnya yang didukung oleh Arab Saudi. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga. Sehingga membuat Israel justru selalu bermain mata dengan negara-negara yang Timur Tengah yang dia punya hubungan diplomatik untuk mendukung dia, paling tidak usah melakukan apa-apa. Ya, itu yang diharapkan. Udah, kamu nggak usah intervensi, kamu nggak usah buat pernyataan bahwa saya benar atau tidak, lain sebagainya. Intinya jangan ganggu saya, pokoknya saya akan lakukan serangan-serangan di Gaza dan di Lebanon, dan mereka Israel akan mengatakan ini di belakangnya Iran loh. Kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Kita akan melihat tentunya bagaimana eskalasi ke depannya. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih juga Mas Faisal Assegaf sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.